warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramayani dengan NIM 0601232029. Dan saya Rida Nur Khadijah dengan NIM 06011009. Kami dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi singkat kami dengan mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Dr. Irwansyah MAG. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki materi makalah kami, yaitu yang berjudul Asal-usul istilah Sufi. Apa itu Sufisme? Sufisme adalah ajaran spiritual dan mistik dalam Islam yang berfokus pada pencarian kedekatan dengan Tuhan. Melalui praktik zikir, meditasi, dan ibadah, para sufi berusaha mencapai penyatuan dengan Tuhan dan memperoleh pencerahan spiritual. Asal-usul istilah sufi. Etimologi kata sufi. Asal-usul kata sufi masih diperdebatkan, tetapi diyakini berasal dari kata suf yang berarti bulu domba. Hal ini menunjukkan kesederhanaan dan kesahajaan para sufi. Koneksi dengan tasawuf. Istilah sufi erat kaitannya dengan konsep tasawuf yang merujuk pada tradisi spiritual dan mistik dalam Islam. Para sufi berusaha mencapai kedekatan dengan Tuhan melalui praktik-praktik spiritual. Filosofi kesederhanaan. Para sufi dikenal dengan gaya hidup yang sederhana dan zuhud, jauh dari kemewahan duniawi. Hal ini mencerminkan filosofi mengendalikan nafsu dan mencapai kesucian hati. Perkembangan Sufisme di dunia Islam. Yang pertama, awal abad pertama Islam. Ajaran dan praktik spiritual Sufisme mulai bermunculan di kalangan Muslim saleh, seperti Al-Hasan, Al-Basri, dan Rabi'ah Al-Adawiyah, yang menekankan pentingnya cinta dan hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, abad kedua dan ketiga Hijriah. Sufisme semakin terorganisir dengan terbentuknya rekat-rekat sufi seperti Qadiriyah, Rifaiyah, dan Kubrawiyah yang memiliki ajaran ritual dan silsilah spiritual yang khas. Dan yang ketiga, abad keempat Hijriah. Sufisme mencapai puncak perkembangannya dengan munculnya tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali yang memperkenalkan Sufisme dalam kerangka ortodoksi Islam yang lebih luas. Tokoh-tokoh penting dalam Sufisme. Al-Ghazali, seorang teolog, filsuf, dan sufi abad ke-11 yang terkenal dengan karyanya Ihya Ulum ad-Din yang membahas ajaran-ajaran sufistik. Jalaluddin Rumi, penyair, teolog, dan sufi Persia abad ke-13 yang dikenal dengan puisi-puisinya yang penuh dengan cinta spiritual. Abdul Qadir Jilani, seorang tokoh sufi abad ke-12 yang mendirikan tarekat Qadiriyah dan dikenal dengan ajaran sufistiknya yang menekankan kepasrahan diri. Hafiz, penyair sufi Persia abad ke-14 yang terkenal dengan puisi-puisinya yang mengeksplorasi cinta spiritual dan kemanunggalan Tuhan. Ajaran dasar dalam Sufisme. Yang pertama, zikir, mengingat dan menyebut nama Allah, praktik fundamental untuk mencapai kesadaran spiritual yang mendalam. 2. Tawakal, berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan hidup kepada kehendak Tuhan dan menerima takdirnya dengan ikhlas. Yang ketiga, fana, penyatuan dengan Tuhan, upaya meniadakan ego dan mencapai kemanunggalan dengan realitas mutlak. 4. Muhabbah, cinta suci kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati sebagai manifestasi nilai-nilai spiritual tertinggi. Dan yang kelima, tafakur, perenungan spiritual, meditasi mendalam untuk memahami rahasia-rahasia dalam semesta dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Praktik sufi. Praktik sufi mencakup berbagai ritual dan ibadah spiritual yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini termasuk zikir, muraqabah atau kontemplasi, riyadah atau latihan spiritual, dan zakul atau pengalaman spiritual. Melalui praktik-praktik ini, para sufi berusaha mensucikan jiwa, mengasuh intuisi, dan mencapai penyatuan dengan realitas mutlak. Praktik sufi menekankan pada peran hati, bukan hanya akal semata.
Peranan Sufisme dalam kehidupan spiritual. 1. Transformasi pribadi. Sufisme menekankan pada pembersihan jiwa dan penyucian hati melalui latihan spiritual. 2. Pencapaian kedekatan dengan Tuhan. Praktik-praktik sufi bertujuan untuk mencapai keintiman dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. 3. Ketenangan batin. Melalui zikir, meditasi, dan olah batin, pengikut sufi menemukan ketenangan dan keseimbangan jiwa. Sufisme memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual umat muslim. Ajaran-ajaran sufi berfokus pada upaya penyucian jiwa, pencapaian kedekatan dengan Tuhan, dan pencarian ketenangan batin. Praktik-praktik sufi seperti zikir, tawadzuh, dan khalwat menjadi sarana bagi pengikutnya untuk mengalami pengalaman spiritual yang mendalam. Pengaruh Sufisme dalam seni dan budaya. Sufisme telah memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan seni dan budaya di dunia Islam. Ajaran spiritual dan mistisme Sufi telah menginspirasi berbagai bentuk seni seperti kaligrafi, puisi, musik, dan tarian. Tantangan dan kritik terhadap Sufisme. 1. Pemahaman yang keliru. Terkadang Sufisme dianggap sebagai ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam ortodoks, padahal Sufisme adalah bagian integral dari ajaran Islam. 2. Praktik yang berlebihan. Beberapa praktik sufi seperti zikir dan tarian ritual seringkali disalahpahami sebagai bentuk bid'ah atau praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 3. Komodifikasi Sufisme. Dalam era modern, Sufisme terkadang digeneralisasikan dan dipasarkan secara komersial, mengabaikan aspek spiritual dan esoteris yang menjadi inti ajarannya. 4. Sikap eksklusif. Sebagian pengikut Sufisme kadang bersikap eksklusif dan tertutup, sehingga menimbulkan jarak dengan masyarakat umum dan menghambat dialog antar tradisi spiritual. Relevansi Sufisme di era modern. Spiritualitas kontemporer. Sufisme menawarkan alternatif bagi spiritualitas yang semakin terkikis di tengah kemajuan teknologi dan materialisme. Respon terhadap kegelisahan zaman. Banyak orang di era modern yang merasa terasing dan kehilangan makna dalam hidup. Kontribusi bagi perdamaian. Ajaran Sufisme yang menekankan toleransi, cinta, dan perdamaian dapat memberikan kontribusi penting bagi upaya mengatasi konflik dan membangun keharmonisan di tengah keragaman masyarakat modern. Keseimbangan hidup. Sufisme mengajarkan perlunya keseimbangan antara kehidupan spiritual dan duniawi. Hal ini selaras dengan kebutuhan manusia modern untuk menjaga kesehatan mental dan emosional di tengah rutinitas yang padat.